Oke, saya mulai untuk presentasi pagi ini. Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat pagi Bu Heni, selamat pagi Bu Erna, selamat pagi Pak Gigi. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah datang, sudah join dan meluangkan waktu untuk Zoom pada pagi hari ini untuk mendengarkan presentasi dari Bapak Sri Makmur SE mengenai manajemen pemeliharaan DOC. Pak Makmur, saya persilakan untuk waktunya. Terima kasih Mbak Luis. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Disyukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan dan ridhonya sehingga kita pada pagi ini masih dapat berjumpa kembali pada pertemuan kali ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin sedikit mengulas ataupun mengingatkan kembali tentang manajemen DOC ya, pemeliharaan DOC, karena kita tahu pemeliharaan DOC itu sangat mempengaruhi sekali terhadap nanti ayam itu dipulet dan sampai di produksinya ya. Jadi keberhasilan diproduksi pun sangat ditunjang oleh keberhasilan pemeliharaan DOC ya. Karena itu saya ingin sedikit mengulas tentang manajemen pemeliharaan DOC. Nah, yang pertama kita harus perhatikan dulu soal kualitas DOC. Kita pada akhir-akhir ini kadang-kala kita sering dikeluhkan dengan kualitas DOC yang tidak baik. Nah, apa sih sebenarnya harus diperhatikan tentang kualitas DOC? Yaitu pertama, performa yang baik. Apa yang diperhatikannya? Yaitu diantaranya ayamnya sehat atau segar. Ya, di ayam itu kelihatan nggak lesu ya. Gitu. Terus warna bulu cerah atau tidak kusam, terus kaki berwarna kuning cerah, ya jadi kayak berminyak ya, kayak itu, pokoknya jadi nggak kelihatan kering gitu. Terus ekspresif, ya dinamis, responsif terhadap rangsangan. Jadi kalau misalnya pas kita kasih tepuk tangan ataupun kita kasih gebrakan itu dia akan responsif langsung bergerak gitu. Nah itu kita anggap itu baik ya. Terus juga berat badan relatif seragam, jadi nggak ada yang kecil besar itu nggak bagus ya kalau gitu. Nanti pertumbuhannya pun akan terganggu. Terus ini yang satu lagi yang sangat penting juga adalah pusar. Kita harus perhatikan pusar ya, pusar ayam harus yang kering dan tertutup baik ya. Jadi kalau misalnya kita ada temukan pusar ayam yang banyak yang masih basah itu berarti kurang baik DOC-nya. Selain daripada DOC tadi, kita juga perlu diperhatikan tentang desinfeksi di kandangnya ya. Kandang sangat diperlukan. Ini saya di sini tidak mengulas dari soal pembersihan kandang karena saya anggap Bapak Ibu semua sudah paham semua. Jadi ini saya hanya sepilas tentang desinfeksi kandang sebelum DOC masuk. Ya, kita melakukan desinfeksi mempergunakan desinfektan yang efektif terhadap zat organik dan mempunyai efek residu ya. Nah, kalau misalnya di PT Swadisi ada yang namanya desinfektar ya, itu desinfektar sangat bagus sekali untuk masa-masa pembersihan kandang. Terus juga selain itu juga kita kalau bisa diusahakan adanya desinfeksi terhadap insektisida ya, atau anti parasit ya. Terus juga kita kapur kandangnya ya. Biasanya di lantainya itu dikapur, maksudnya untuk menutupi celah-celah yang bisa dihinggapi oleh kuman-kuman ataupun misalnya juga ada ada kutu ataupun apa yang ada di dalam lantai. Dengan dikapur ya, itu akan menutupi dan kita harapkan itu akan membunuh semua insektisida ya, seperti tadi saya katakan tadi ada kutu ataupun ada misalnya kuman-kuman yang lainnya juga ya gitu. Terus nah ini yang tidak boleh kita lupakan adalah fumigasi ya. Jadi pada saat nanti peralatan semua sudah terisi ya, semua peralatan kandang sudah terisi, terus juga sekam juga sudah ada, semua dikumpulkan dalam satu kandang, terus kandangnya juga ditutup semua dengan tirai. Itu kita harus fumigasi ya.
Ini fumigasi kenapa sangat disarankan sekali? Karena fumigasi dia kan berupa asap ya. Asap itu bisa mencapai ke sela-sela yang sulit dicapai oleh sanitasi seperti di spray ataupun kalau fumigasi dengan menggunakan PK dan formalin itu sangat bagus sekali ya untuk membunuh semua kuman-kuman yang ada dalam kandang ya, yang biasanya ditinggalkan dari pemeliharaan sebelumnya. Selanjutnya adalah desinfeksi rutin ya. Desinfeksi rutin biasa kalau misalnya pada saat DOC sudah masuk, kita lakukan desinfeksi misal sekitaran kandang, kita spray untuk mengurangi terjangkitnya virus-virus yang dari luar ya. Kita pergunakan spektrum luas seperti biasa ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah setelah tadi kita perhatikan DOC-nya, terus sanitasinya, juga adalah program kesehatannya. Program kesehatannya itu adalah pemberian vitamin ya. Karena pada saat ayam kecil itu sangat sekali dibutuhkan vitamin untuk menunjang perkembangan dan juga pertumbuhannya ya. Jadi misalnya juga contoh lah ini, setelah dari transportasi perjalanan dari hatchery menuju farm, apalagi farmnya yang cukup jauh, itu menyebabkan ayam itu stres. Ini sangat dibutuhkan sekali suplai vitamin atau support vitamin terhadap DOC itu ya. Jadi ini katakan setelah transportasi kita menggunakan bisa di PT Swadisi Chandra ada namanya metabulase. Metabulase sangat bagus sekali untuk mengembalikan kesegaran daripada ayam, dan karena juga dia ada kandungan gulanya yaitu fruktose dan sorbitolnya ya, yang notabene kita tahu gula itu bisa memberikan energi ya. Terus juga misalnya setelah vaksin itu kita juga bisa mempergunakan metabulase, ataupun juga misalnya selain metabulase kita kalau misalnya habis vaksin lab boleh juga mempergunakan vitamin. Kita punya ada Tolefit SE juga boleh ya kita untuk berikan. Itu juga salah satu vitamin yang sangat bagus diberikan pada saat vaksin. Terus kedua yang selanjutnya itu adalah kondisi stres ya dan masa pertumbuhan. Ya, tadi kondisi stres sudah kita lihat ya, antaranya misalnya dari saat transportasi ataupun vaksin. Vaksin juga akan menyebabkan ayam stres. Terus juga kita juga harus memberikan vitamin untuk pertumbuhan. Nah, di sini juga ada namanya Oregostim ya. Oregostim itu adalah untuk memacu pertumbuhan DOC. Ya, ini juga merupakan produk yang 100% herbal. Oregostim itu adalah kandungannya adalah kandungan utama itu adalah carfacol dan thymol ya. Dia diekstrak dari tanaman Oreganum ssp ya. Itu sangat bagus sekali untuk masa-masa pertumbuhan, terutama juga untuk menanggulangi misalnya adanya biasa ayam suka kotorannya basah ataupun juga koksinya ya, itu juga sangat membantu kita memberikan Oregostim ya. Selain itu kita ada vitaminnya metabulase tadi yang kita lihat di atas sudah cukup banyak kegunaannya, dan juga multivit B kompleks. Itu multivit B kompleks juga kita tahu bahwa vitamin B itu dapat memacu untuk pertumbuhan dan juga nafsu makan ya. Ada juga kita adalah Aminolab, yang mana Aminolab itu adalah multivitamin yang dilengkapi dengan asam amino yang cukup lengkap ya. Jadi apalagi dengan kondisi pakan yang sekarang ini sangat tidak stabil ya, ini Aminolab sangat bagus sekali diberikan ya untuk melengkapi kebutuhan asam amino dalam pakan ya yang kurang. Nah, setelah itu kita juga tidak boleh lupakan pemberian antibiotik ya. Kadang-kala kan kita di lapangan suka memberikan antibiotik itu untuk masa-masa pencegahan ya, misalnya takut ayam itu ada gangguan daripada bakteri ataupun organ pencernaan ya gitu. Ini juga kita akan bantu di sini dengan memberikan Mycospecton. Mycospecton itu merupakan produk andalan Swadisi ya. Dia kandungannya LS, di mana ini Mycospecton kalau orang-orang ataupun peternak-peternak yang sudah lama itu dikenal dengan obat-obat dewa ya, Mycospecton ya. Terus juga yang tidak kalah pentingnya adalah pemberian obat cacing. Obat cacing di masa DOC sampai pulet itu sangat diperlukan sekali ya. Karena kalau misalnya kita tidak memberikan obat cacing, nanti takutnya gangguannya timbul di masa-masa layer ya.
kita tahu kalau sudah terganggu di masa-masa layer, maka produksi pun tidak akan optimal ya. Kita ada namanya Pamisol. Pamisol itu merupakan obat cacing andalan PT Swadisi Chandra Sosa yang mana kandungannya adalah tetramisol ya. Selain itu, selain tadi program pemberian vitamin, juga kita yang perlu diperhatikan adalah program vaksinasi ya. Program vaksinasi itu sangat baik sekali kita perhatikan ataupun kita programkan, tidak lepas daripada sejarah sebelumnya. Ya, kita harus lihat juga program vaksin di kandang A atau B itu, lihat ini sejarah sebelumnya itu endemiknya di apa. Nah, makanya kita akan perketat di apa, misalnya ini harus diperketat di ND-nya. Nah, makanya kita atur juga program vaksinasi di ND-nya itu harus tepat ya. Ini dikatakan juga program vaksinasi adalah untuk memacu pembentukan kekebalan sebelum ayam kontak dengan agen penyakit asal lapangan. Ya, jadi maksudnya untuk memperkenalkan dulu pada si ayam, nanti kalau misalnya wah yang namanya ini adalah virus ND, nah berarti kan ditahan lah. Jadi terus juga diberikan berdasarkan tingkat kejadian penyakit atau sesuai dengan ancaman penyakit ya, di farm masing-masing ya. Yang tadi seperti saya katakan tadi, program vaksinasi kita harus lihat juga dengan kondisi di lapangan. Ya, kalau misalnya ND-nya memang di sana ganas ya, kita berarti harus perkuat ND-nya itu ya. Terus misalnya AI-nya di sini yang ganas, berarti AI-nya harus kita perkuat juga ya. Jadi saya selalu mengimbau rekan-rekan semua pada saat pembuatan vaksinasi tolong dilihat sejarah sebelumnya di lapangan ya. Jadi biar kita tidak sampai kebobolan gitu. Kembali ke soal gangguan-gangguan DOC. Ya, kadang-kala pada saat pemeliharaan DOC kita juga agak bingung kenapa ini DOC-nya bagus atau tidak, kita nggak tahu. Nah, kita yang perlu perhatikan adalah gangguan-gangguan yang sering timbul di DOC adalah biasanya ompalitis atau radang yoksak ya. Gitu. Terus juga dehidrasi. Ya, dehidrasi kita bisa lihat dari ayamnya yang kering, ya, terus kakinya juga kering kelihatannya. Terus aspergillosis juga ya. Itu salah satu contoh gangguan-gangguan pada DOC. Ompalitis adalah merupakan kondisi radang pada tali pusar DOC ya. Biasanya Bapak Ibu sekalian nanti akan perhatikan, biasanya kalau misalnya di ayam-ayam yang tadi di awal sudah saya sempat sampaikan, misalnya tali pusarnya basah ya, pusarnya itu basah ke kuning-kuningan. Nah, itu juga bisa menyebabkan salah satu terjadinya radang ompalitis ya, karena itu tidak sempurnanya penyerapan yoksaknya ya. Berbahaya karena mempunyai akses langsung ke sirkulasi darah atau kontaminasi bakteri ya. Jadi pada saat ayam sudah di kandang ya, itu kan kontak langsung dengan litter, dengan situasi di kandang, itu juga kalau misalnya tidak cepat-cepat kita tangani itu sangat berbahaya sekali. Penyebab ompalitis yaitu kesalahan temperatur, kurang panas. Biasanya ini terjadi di hatchery ya. Hatchery biasanya di di hatchernya ya. Hatcher, kebetulan karena saya dulu juga orang hatchery, jadi sedikit banyak mengetahui bahwa temperatur yang tidak terlalu panas di hatchernya, terutama hatcher bukan setter ya, di hatchernya itu akan menyebabkan penyerapan yoksak tali pusarnya itu tidak sempurna. Biasanya basah, pusarnya tidak tertutup dengan rapat, dia jadi basah. Biasanya kalau misalnya kita perhatikan itu di pusarnya itu kuning basah, itu sangat riskan sekali terhadap terjadinya ompalitis ya. Terus kedua, kondisi pusar yang memang kurang baik, ini tadi katakan ya. Terus tiga, sanitasi yang buruk ya, pada saat udah terjadinya tadi pusar yang tidak kering, sanitasi di kandangnya pun tidak baik. Nah, itu menyebabkan gampang terjadinya ompalitis. Ini gejala-gejala ompalitis kalau misalnya kita perhatikan di DOC, kalau misalnya sudah terjadi ompalitis, yaitu kematiannya yang cukup banyak ya. Terus radang rongga perut dan kantung udara, yoksak mengeras seperti keju berwarna kuning kecoklatan, kadang kuning kehijauan dengan bau tidak sedap ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ayam yang sudah mati, kalau pas kita gampangnya gini, kalau pada saat ayam sudah mati kita lihat itu biasanya agak kembung gitu, kalau misalnya kita pegang di bawah perutnya itu agak keras. Nah, itu udah salah satu indikasi adanya kematian karena ompalitis gitu. Dan kalau misalnya kita cium
bau sekali. Nah, treatment dan pencegahannya kita menggunakan antibiotik ya, yang sangat bagus di PT Swadhisip ini adalah penggunaan LS-nya lincomycin, spektinomycin ya, yaitu mycospecton yang tadi saya katakan. Mycospecton ini sangat bagus sekali untuk treatment pencegahan terjadinya salah satu tadi ovalitis. Terus juga suhu yang cukup pada periode breeding ya, periode breeding ya. Jadi pada saat pada saat di brooding itu diusahakan suhunya ideal ya, jangan sampai di bawah 30, itu sangat dingin sekali. Usahakan pada saat DOC itu diusahakan sekitar ya di atas 30-an, yang bisa 35 itu juga cukup bagus gitu. Nah, selain daripada ovalitis adanya dehidrasi. Dehidrasi juga sangat berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan ayam ya. Anak ayam yang mengalami dehidrasi akan menunjukkan gejala, yaitu kakinya kering dan bersisik ya. Kalau kita perhatikan itu kakinya ya benar-benar kering, kita lihat kering. Terus kalau kita pegang itu agak kasar gitu, bersisik ya. Tubuh lesu dan sayap menggantung. Nah, itu berarti udah cukup parah ya. Kalau udah sampai sayapnya menggantung itu udah sangat parah sekali dehidrasinya ya. Nah, itu harus kita antisipasi permasalahannya gitu. Penyebab dehidrasi bisa juga disebabkan stres akibat transportasi ya, transportasi yang terlalu panjang. Ayam tidak minum juga menyebabkan dehidrasi. Temperatur yang cukup tinggi dan kelembaban yang terlalu rendah. Nah, ini juga bisa disebabkan misalnya kita di kandang yang terlalu panas, di brooding itu terlalu panas ya. Sedangkan kelembabannya rendah, itu menyebabkan juga dehidrasi. Terus juga suplai air minum yang tidak cukup. Kadangkala pakannya banyak tapi air minumnya sedikit, itu sangat pengaruh sekali ya, karena kan biasa ayam berebut ya untuk minumnya juga. Jadi nanti ayam yang kecil malah nggak kebagian minum juga. Anak ayam tidak dapat berdiri untuk mencari air minum. Itu yang sudah parah ya, kalau udah dehidrasinya parah. Anak ayam pun sampai tidak bisa berdiri, boro-boro dia mau minum, mau berdiri aja susah. Itu akan menyebabkan dehidrasi berat. Nah, penanggulangannya adalah pertama, perbaikan manajemen air minum. Jadi saya katakan tadi, cukupilah tempat-tempat air minumnya. Terus juga perlu diperhatikan juga ketinggian air minumnya ya. Kadang-kala anak kandang ada yang tidak sadar DOC masih kecil tapi sudah ada yang diganjel, ataupun misalnya memberikan tempat minum yang galon besar, itu sangat menyulitkan sekali untuk ayam minum ya. Jadi usahakan pergunakan tempat air ataupun galonnya itu yang sesuai dengan umur ayamnya. Terus juga perbanyaklah tempat air minumnya. Pemberian vitamin plus gula. Nah, kita punya di sini adalah metabolase. Ya, metabolase itu tadi di awal saya katakan dia mengandung fruktose dan sorbitol. Ya, yang notabene itu dia bisa mensuplai energi ya. Itu karena metabolase itu mempunyai kandungan gula yang sudah siap pakai, beda dengan gula mentah ya. Kalau metabolase kandungan fruktose dan sorbitol itu adalah gulanya yang siap pakai, yang menjadi energi. Jadi ayam cepat kembali pulih daripada dehidrasi tadi. Aspergillosis juga sangat berpengaruh sekali ya, infeksi jamur aspergillosis yang mengganggu saluran pernapasan ya. Karena kan kita tahu kalau misalnya ayam masih kecil terganggu pernapasannya pun biasanya banyak kematiannya juga. Faktor penyebab kelembabannya tinggi dan diperburuk oleh sanitasi yang kurang baik, sehingga ekspresi fungi di lingkungan kandang tinggi. Jadi karena lembab, fungi pasti akan cepat tumbuh dan berkembang ya. Itu juga harus diperhatikan ya. Jadi jangan sampai kita ayam terlalu kering juga bermasalah di dehidrasi nanti. Tapi kalau terlalu lembab juga, itu juga akan menyebabkan terjadinya perkembangan fungi yang sangat banyak sekali gejala. Kalau kita lihatin gasping ya, atau kesulitan bernapas. Kadang kalau ayam kita perhatikan juga suka menjulurkan lehernya supaya untuk bisa bernapas ya, dia susah gitu, kayak ada juga kayak panting gitu ya. Terus adanya koloni jamur berwarna kuning atau putih pada air sac-nya kalau kita buka ya. Jadi kita bedah, pasti pada saat kita perhatikan di air sac-nya itu dan paru-parunya itu ada bintik-bintik biasanya ya.
bintik-bintik kekuning-kuningan. Itu salah satu gejala aspergillosis ya. Adanya kematian yang cukup tinggi. Penanggulangannya yaitu biasanya kan kita tahu pemberian anti jamur dalam pakan kan salah satu penyumbang daripada adanya jamur itu adalah pakan ya. Pakan yang tidak steril ya, di mana ada tumbuhnya jamur. Makanya kita usahakan lebih baik adalah penggunaan Anpro ST ataupun Anpro NT, yaitu salah satu produk kita dari PT Swarisi Channel Selesai yang sangat ampuh untuk membunuh jamur pada di pakan. Terus pemberian multivitamin untuk memperbaiki jaringan yang rusak supaya ayam itu kembali sehat lagi, kita support vitamin. Desinfeksi liter untuk menekan jumlah spora jamur. Nah ini juga pada saat desinfeksi memang juga ada sedikit permasalahan juga ya. Kalau misalnya kita desinfeksi juga terlalu lembab juga menyebabkan tumbuh jamur yang banyak. Nah untuk itu kita saat desinfeksi liter itu kita harus lihat kondisi di lapangannya juga ya. Jadi jangan sampai nanti kita terlalu basah juga jangan ya, tapi terlalu kering juga jangan. Yang penting secukupnya aja. Monitoring mortalitas. Ya ini panduan aja, sedikit gambaran. Kalau yang normal biasanya di minggu pertama kematian DOC tidak lebih dari 1% ya. Terus umur kedua minggu ya atau 14 hari kematian DOC tidak lebih dari 1,5 atau 2% ya. Tapi biasanya sekarang udah banyak yang sudah pada pinter-pinter, bahkan bonusnya aja masih lebih ya sekarang sih ya, karena sudah makin pinter orang dalam memelihara DOC. Oke, demikian presentasi saya. Mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan semua untuk penanganan di lapangan, dan apabila ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan. Demikian saya kembalikan kembali ke Mbak Loisa. Terima kasih. Terima kasih Pak Makmur atas presentasinya yang sudah lengkap nih kedengarannya ya. Mungkin dari Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya mengenai manajemen pemeliharaan DOC atau mengenai produk atau yang lainnya, boleh saya persilakan. Ya, izin bertanya Bu. Silakan Kak Zikri. Baik, izin Pak Makmur, saya Zikri dari wilayah Banten dan Cirebon. Yeah. Izin Pak mau nanya, tadi kan Bapak sempat menyebutkan kalau setelah vaksin atau post vaksin itu bisa diberikan Tolefit ataupun metabolase. Nah, yang ingin saya tanyakan itu untuk pertimbangannya nih Pak, untuk yang membedakan kapan dikasihnya metabolase atau Tolefit ini bagaimana Pak? Bisa kayak vaksin apa aja yang sebaiknya digunakan metabolase ataupun vaksin apa saja yang sebaiknya digunakan Tolefit. Mungkin seperti itu aja Pak untuk pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Zikri. Pertanyaannya bagus ya. Itu kalau untuk Tolefit kapan digunakan itu sangat bagus sekali pada saat biasanya habis vaksin live juga penggunaan Tolefit itu sangat bagus ya, karena salah satu vitamin Tolefit kita itu juga sebagai imunomodulator ya, jadi membantu untuk meningkatkan kerja daripada vaksin nih, sangat bagus sekali ya untuk vitamin E. Terus juga kalau untuk metabolisenya itu bisa dipergunakan pada vaksin apapun. Itu karena dia sifatnya kan suportif ya, dia bisa membantu untuk memberikan kesegaran kembali kepada ayam-ayam yang setelah divaksin ya. Tadi karena ada kandungan sorbitol dan fruktosenya ya. Jadi itu bisa dipergunakan kapan saja, baik vaksin live, vaksin kill ataupun kasus-kasus stres ya. Itu metabolase sangat ampuh, bisa dipergunakan di waktu kapan saja. Begitu Pak Zikri jawaban dari saya. Baik Pak, berarti untuk Tolefit itu sebaiknya di live Pak ya? Lebih baiknya di live, tapi juga kadang-kala ada juga yang mempergunakan di kill. Tapi kalau saran saya sih lebih baiknya di vaksin live-nya aja gitu. Oke, baik Pak. Oke, makasih. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Pak Rizal mungkin mau bertanya? Oke, siap. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Rizal dari Semarang. Mungkin saya mau bertanya ini kepada Pak Makmur. Jadi memang ada beberapa pelanggan ini yang sangat detail terkait kandungan vitamin. Salah satunya vitamin kita yang namanya Aminolife sama metabolase. Itu mereka tuh kadang suka bertanya, ketika dikasih di DOC apakah aman? Aman itu dalam hal
kan salah satu faktor terberat di umur DOC adalah serangan koksi. Sedangkan koksi kan salah satu makanannya adalah vitamin B. Cuman saya cuman lupa lebih tepatnya B apa yang menjadi makanannya koksi. Mungkin Pak Makmur ada pencerahan ya. Baik, terima kasih Mas Rizal atas pertanyaan yang cukup kritis dan bagus sekali ya. Ini saya langsung jawab ya. Kalau untuk vitamin yang ada di metabolase itu tidak ada kandungan B1-nya, karena yang dapat menyebabkan terjadinya koksinya berlanjut itu adalah vitamin B1, karena kita tahu B1 pun bisa menyebabkan pengenceran darah ya. Jadi itu bisa menyebabkan kembali koksinya timbul. Ya, sedangkan untuk di metabolase kita tidak ada kandungan B1-nya gitu. Jadi itu sangat aman walaupun diberikan pada saat masa DOC dan masa-masa rawan-rawannya koksi, itu tidak masalah ya. Karena kita punya kandungannya adanya B6, B12, B berapa itu, ada beberapa itu ya. Jadi kalau itu kan untuk kasus-kasus tadi koksi itu tidak menyebabkan terjadinya perpanjangan koksi ya. Jadi aman menggunakan aminolab maupun di metabolase ya. Jadi kecuali produk kita itu ada kandungannya yang B1-nya ya, itu berarti tidak boleh ya. Karena kita punya kandungan metabolasenya tidak ada kandungan B1-nya, jadi aman ya. Selama ini juga kita tidak ada masalah dalam penggunaan vitamin metabolase kita pada kasus-kasus koksi, Pak. Gitu, Mas. Makasih, Pak. Berarti berarti untuk usia DOC itu lebih baiknya ke metabolase dulu ya. Untuk aminolabnya berarti mohon maaf, kalau aminolab itu berarti ada B1-nya ya, Pak ya? Tapi kan itu sedikit, Mas. Jadi makanya kalau pada saat kasus-kasus itu lebih baik sih kalau misalnya itu kita mempergunakan metabolase aja. Aminolab itu lebih baik pada saat masa-masa udah sekitar mendekati umur 3 minggu ke atas, itu boleh kasih aminolab ya. Tapi kalau misalnya untuk ini sebenarnya yang sangat berbahaya sekali itu adalah misalnya yang kandungannya yang vitamin B1-nya cukup banyak, Mas. Itu yang akan sangat berpengaruh sekali. Ya, kalau misalnya di aminolab kita sangat sedikit sekali kok itu. Ya, jadi kalau misalnya memang takut ya nggak usah dikasih di kecil, tapi di masa puletnya aja. Tapi kalau untuk di kecil metabolase sangat aman sekali. Ya. Mungkin, iya, makasih Pak. Mungkin ini Pak, tadi saya tertarik dengan ini, mungkin boleh dijelasin ulang terkait pengaruh cara kerja B1 kan akhirnya berdampak ke koksinya semakin tinggi. Gimana Pak tadi Pak? Ya. Penjelasannya gimana tadi? B1 itu kan sifatnya dia untuk mengencerkan darah, Mas. Untuk mengencerkan darah. Nah, itu juga orang yang mengkhawatirkan adalah bahwa sedangkan koksi itu kan berak darah. Nah, jadi menyebabkan nanti itu darahnya terus berlanjut pengeluaran darah pada saat koksinya. Itu yang orang mengkhawatirkannya. Sebenarnya secara itunya kan tidak terpengaruh terlalu besar ya, tapi orang banyak takut dengan adanya B1. B1 adalah mengencerkan darah, jadi menyebabkan koksinya berlanjut. Gitu, Mas. Oke, siap Pak, siap. Ya. Terima kasih. Siap. Oke, makasih. Baik, terima kasih Pak Rizal dan Pak Zikri. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada lagi pertanyaannya? Ya, usahakan pada saat nanti yang mempunyai program ya, terutama yang untuk TB ya, silakan. Terima kasih. Silakan Pak Ramanto. Pak Makmur, untuk penjelasan Pak Makmur masalah ompalitis, pengetahuan saya peternak sekarang nggak mau ya terima DOC ompalitis. Betul. Jadi otomatis itu tanggung jawab hatchery. Apalagi Pak Makmur sudah jelaskan tadi itu dari hatchery. Iya, betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang ada jamur dari hatchery, kan selama ini juga belum pernah dengar saya lihat pakan DOC kita tambah Ampro NT atau Ampro ST. Nah, itu bagaimana untuk kasus jamur pada DOC? Ya. Apakah itu juga tanggung jawab hatchery? Kita kembalikan. Terima kasih. Ya, baik. Ya, benar Pak. Sekarang peternak-peternak sangat kritis sekali ya, kalau misalnya udah ompalitis itu pasti akan ditolak ya. Biasanya kan pada saat 1 minggu pertama itu kita kaling ya, kita dapat kalingnya. Nah, itu kita tadi saya presentasi itu pada saat kasus-kasus misalnya kita ada customer yang sungkan untuk komplain ya. Tapi kalau misalnya memang itu lebih baik, memang lebih gampang itu adalah komplain langsung ke hatchery, karena 1 minggu itu adalah tanggung jawab daripada hatchery ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Terus untuk yang tadi soal
Ampro itu saya pergunakan pada saat ayam itu tidak mempergunakan produk pabrikan ya, karena kan DOC masih tetap mempergunakan produk pabrikan ya. Jadi kalau misalnya di ayam yang sudah remaja baru mempergunakan Ampro ya. Kalau untuk di DOC saya kira jarang ya, karena masih mempergunakan produk pabrikan gitu Pak ya. Jadi saya setuju sekali memang kalau pada saat di DOC kejadian ompalitis lebih baik langsung dikaling dan dilaporkan ke hatchery, karena biar bagaimanapun nanti kita akan rugi segala-galanya, rugi waktu maupun rugi pakan juga gitu ya. Jadi ini saya tadi presentasikan hanya untuk apabila ada peternak yang sungkan untuk komplain ke hatchery ya. Kalau yang sudah terbiasa itu adalah lebih baik memang langsung di komplain, karena masa 1 minggu itu adalah masa tanggung jawab hatchery gitu ya. Itu demikian Pak Ramanto. Ya baik, terima kasih Pak Makmur atas penjelasannya. Terima kasih juga. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, saya persilakan untuk Pak Makmur kesimpulannya dari presentasi pagi ini. Baik, terima kasih. Kesimpulan pada pagi ini saya sampaikan bahwa pemeliharaan DOC itu sangat sekali kita perlukan untuk keberhasilan pada saat kita mencapai di layer ya, karena kita tahu 5 minggu pertama dalam pemeliharaan DOC itu sangat penting sekali dalam keberhasilan produksi di saat layer nanti ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu semua dapat memahaminya dan juga dapat benar-benar mengontrol perkembangan minggu per minggunya DOC kita sampai ke pulet nanti, dan setelah itu baru kita perhatikan juga saat program pulet ke layernya. Demikian kesimpulan dari saya. Atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Semoga dapat membantu Bapak Ibu sekalian, dan apabila ada persalahan dalam tutur kata saya mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih sekali lagi Pak Makmur atas presentasinya mengenai manajemen pemeliharaan DOC. Terima kasih juga Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu pada meeting kali ini. Untuk meeting kali ini saya tutup sampai di sini. Terima kasih semuanya.